Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Kembali bertemu lagi dalam mata kuliah komunikasi politik. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sifat komunikasi politik. Saudara sekalian, dari sudut pandang ilmu komunikasi, komunikasi politik memiliki beberapa sifat-sifat dasar sesuai dengan kajian ilmu komunikasi. Dan banyak para ahli komunikasi yang telah menjelaskan sifat-sifat komunikasi. Di antaranya adalah Barlow dan Nimmo di dalam buku komunikasi politik mengutip pendapat Barlow mengenai sifat-sifat dasar komunikasi, dalam hal ini komunikasi politik. Yang pertama, sifat komunikasi politik bersifat dinamis. Artinya, komunikasi adalah sesuatu yang senantiasa berubah, yang melibatkan berbagai komponen yang bekerja sebagai satu kesatuan dan terus mengalami perubahan dari kondisi ke kondisi lainnya. Jadi, komunikasi politik bukan sesuatu yang bersifat statis. Karena komunikasi politik juga akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kondisi komunikator, perubahan kondisi lingkungan, perubahan kondisi halayak, perubahan kondisi kebijakan, dan sebagainya. Jadi, komunikasi politik itu adalah sesuatu pesan yang disampaikan oleh aktor-aktor politik melalui satu proses pemikiran yang ada di dalam pertimbangan-pertimbangan para aktor itu untuk disampaikan kepada pihak komunikan atau pihak halayak. Jadi saudara sekalian, komunikasi politik bersifat dinamis, artinya komunikasi ini senantiasa dalam perubahan, baik perubahan yang terjadi dalam pikiran para aktor-aktor itu, perubahan yang terjadi di dalam kebijakan-kebijakan politik, atau perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang bersifat dinamis. Saudara sekalian, yang kedua adalah berkesinambungan. Artinya, komunikasi politik itu senantiasa terkait antar kondisi awal dan kondisi akhir, sehingga akan melahirkan satu komunikasi politik yang baru sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Jadi komunikasi politik itu menghubungkan atau menyambungkan antara berbagai pihak yang terkait dalam sebuah sistem politik. Baik itu komunikator politik maupun dengan halayak yang senantiasa dihubungkan oleh komunikasi politik. Selain itu, komunikasi politik juga menghubungkan berbagai perangkat-perangkat yang ada dalam sistem politik. Misalnya, menghubungkan antara pihak pemerintah, pihak swasta, pihak masyarakat. Ataukah menghubungkan antara kondisi eksternal dan kondisi internal. Ketika pemerintah mengambil satu kebijakan, maka di dalam sistem pemerintahan itu akan terjadi satu komunikasi politik. Misalnya untuk menentukan kenaikan harga BBM, maka pemerintah itu akan melakukan satu diskusi, akan melakukan satu pengkajian sesama pejabat terkait dengan kebijakan itu. Kemudian, melalui komunikasi politik, maka kebijakan ini akan disampaikan atau dihubungkan dengan media, kemudian kepada halayak. Jadi, sifat kedua dari komunikasi politik itu adalah berkesinambungan atau sinambung, baik sebagai penghubung antara berbagai pihak, maupun menghubungkan antara masa kini, masa lalu, masa depan, atau menghubungkan aspek internal dan eksternal di dalam sebuah sistem politik. Nah, saudara sekalian, sifat komunikasi politik yang ketiga adalah sirkular. Dalam artian, komunikasi itu tidak bersifat linear satu arah. Ini sudah dipahami dalam kajian ilmu komunikasi. Memang awalnya ilmu komunikasi itu dipandang sebagai sebuah komunikasi linear dari sumber kepada penerima. Tapi saat ini komunikasi dipahami sebagai sebuah proses sirkular di mana antar komunikator dan komunikan itu senantiasa terjadi proses pertukaran pesan secara timbal balik
dan melibatkan berbagai pihak di dalam sebuah sistem komunikasi yang cukup kompleks, mulai dari komunikator sampai etika yang melibatkan 11 komponen. Sirkular artinya komunikasi politik itu bisa berbentuk seperti sebuah spiral, bisa dari atas ke bawah, bisa dari kiri ke kanan, bisa cross seksional, ataukah komunikasi itu bersifat sebuah transaksional, bersifat sebagai sebuah transformatif. Jadi komunikasi politik itu bersifat sangat terbuka dan tidak memiliki satu pola baku yang memang bersifat kaku di dalam melaksanakan komunikasi politik. Jadi saudara sekalian, dalam komunikasi politik, pihak-pihak yang terlibat ini akan melakukan komunikasi secara simultan, secara bersamaan. Bukan dari siapa kepada siapa, tapi siapa yang berkomunikasi dengan siapa. Jadi saudara sekalian, bukan siapa yang berkomunikasi kepada siapa, tapi siapa yang berkomunikasi dengan siapa. Sehingga komunikasi itu dipahami sebuah arah timbal balik, bukan satu arah. Inilah maksud dari komunikasi yang bersifat sirkular, timbal balik, dua arah, interaktif. Ketika terjadi komunikasi politik misalnya, bukan hanya dari pihak pemerintah kepada masyarakat, tapi pihak masyarakat juga akan memberikan input kepada pemerintah. Begitu pula dengan para aktivis-aktivis politik juga akan memberikan input kepada pemerintah. Begitu pula sebaliknya, dari pihak pemerintah juga akan memberikan satu feedback atau input kepada masyarakat dan aktivis-aktivis itu. Atau bagaimana pihak politisi berinteraksi dengan masyarakat dan masyarakat bagaimana berinteraksi dengan politisi. Ini adalah sebuah proses komunikasi politik yang bersifat sirkular. Saudara sekalian, sifat komunikasi politik selanjutnya adalah komunikasi itu tidak dapat diulang. Ini adalah satu prinsip dalam ilmu komunikasi. Artinya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, kejadian-kejadian yang terjadi dalam sebuah peristiwa komunikasi itu tidak bisa lagi diulang persis sama dengan apa yang pernah terjadi. Apa yang kita katakan pada hari ini itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan konteks dan situasi yang kita hadapi. Sehingga tidak mungkin apa yang kita sampaikan besok sama persis dengan apa yang kita sampaikan pada hari ini. Karena kondisi pikiran, kondisi lingkungan, konteks komunikasi kita itu sudah berubah. Oleh karena itu, ketika kita ingin berkomunikasi, betul-betul harus dipertimbangkan apakah pesan yang kita sampaikan itu sudah betul-betul tepat. Karena komunikasi itu tidak bisa lagi diulangi. Apapun yang telah kita sampaikan pada masa kini, nanti akan menjadi satu peristiwa masa lalu. Komunikasi ini adalah sesuatu yang unik. Seperti anak panah yang sudah dilepaskan, maka dia akan berjalan melintasi ruang dan waktu. Jadi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan, maupun apa yang kita lakukan, itu sangat tergantung pada kondisi internal dan kondisi eksternal kita. Oleh karena itu, hampir kita tidak dapat lagi mengulangi satu pesan-pesan komunikasi, terutama dalam komunikasi politik, sesuai dengan apa yang sudah terjadi. Komunikasi politik sangat ditentukan oleh perubahan yang terjadi dalam diri komunikator politik, perubahan yang terjadi pada kebijakan-kebijakan politik, perubahan yang terjadi pada masyarakat yang terus berubah-berubah setiap saat, sehingga setiap pesan-pesan komunikasi politik yang disampaikan seseorang itu sangat berkaitan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Dan itu selalu berubah dari masa lalu, masa kini ke masa depan. Saudara sekalian, sifat komunikasi politik yang kelima adalah tidak dapat dibalikkan. Dalam artian, apa yang sudah kita sampaikan kepada orang lain dalam sebuah setting dan konteks politik, itu tidak dapat ditarik lagi, ya. Kita tidak mungkin bisa mengubah
persepsi orang lain yang telah menerima pesan-pesan itu dan menghilangkan semua bekas-bekas dari memori orang itu. Karena setiap pesan yang disampaikan kepada seseorang itu akan diterima oleh panca indera, baik berupa mata maupun telinga, dan kemudian masuk ke dalam sebuah sistem pemikiran manusia, sistem memori, kemudian diteruskan kepada sistem bawah sadar manusia. Oleh karena itu, komunikasi itu tidak mungkin lagi kita bisa menarik apa yang sudah dipahami, apa yang sudah diterima oleh orang-orang itu secara menyeluruh. Mungkin kita bisa mengulangi, memperbaiki pesan itu, tapi apa yang sudah masuk dalam pikiran bawah sadar seseorang itu tetap tersimpan. Ini penting sekali dipahami oleh para komunikator politik maupun dalam komunikasi politik, bahwa komunikasi itu tidak dapat lagi kita kembalikan utuh 100% seperti sebelumnya. Misalnya, seorang pemimpin yang telah berjanji untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan ketika itu tidak dapat dilakukan, maka masyarakat akan menyimpan memori bagaimana janji-janji itu akan tetap diingat oleh masyarakat. Meskipun komunikator politik itu kemudian menjelaskan alasan-alasan mengapa hal itu tidak bisa terwujud, namun masyarakat tetap menyimpan bahwa ada janji yang pernah diucapkan. Oleh karena itu, setiap kita berkomunikasi pasti menimbulkan efek secara pikiran, secara sikap, dan perilaku pada halayak. Dengan demikian, komunikasi politik ini betul-betul harus dipertimbangkan ketika kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam konteks apapun, betul-betul sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dan itu benar-benar bisa kita lakukan. Karena dengan menyampaikan satu pesan, berarti kita telah membentuk pikiran, membentuk sikap, dan perilaku halayak yang disebut kognitif, afektif, dan konatif. Sehingga seorang yang melakukan sebuah komunikasi politik harus mempertimbangkan bahwa komunikasi yang telah disampaikan itu sudah menjadi milik halayak, bukan milik dari komunikator itu lagi. Ya, jadi apapun yang telah kita sampaikan itu sudah menjadi milik pendengarnya, milik penerimanya, dan bukan lagi milik kita. Sifat yang terakhir, sifat keenam adalah komunikasi politik itu bersifat kompleks. Dalam artian, komunikasi politik itu tidak berdiri sendiri secara linear, secara sederhana. Tapi sebenarnya melibatkan banyak aspek. Ada komunikasi intrapersona, komunikasi interpersona, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, komunikasi massa, komunikasi antar budaya, komunikasi internasional, dan komunikasi global. Ini adalah jenjang atau level komunikasi yang terkait dengan komunikasi politik itu ada 9. Kemudian komponen yang terkait itu ada 11. Mulai dari komunikator, pesan, media, komunikan, efek, feedback, noise, konteks, lingkungan, regulasi, dan etika. Jadi komunikasi politik itu memang sangat kompleks. Jadi saudara sekalian, inilah yang bisa kita pahami sifat-sifat komunikasi politik, yaitu dinamis, berkesinambungan, sirkular, tidak dapat diulang, tidak dapat dibalikkan, dan bersifat kompleks. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.